Nah, terus kebetulan ada teman papa saya mau dikirim jadi dubes, saya ikutlah. Saya lama nggak mau pulang ke Indonesia. Terus terang aja saya benci sama Indonesia. Karena saya pulang kok jadi bapak saya yang digituin. Gitu, namanya berpikir anak umur segitu ya. Emang zaman dulu umur 17 sama zaman sekarang umur 17 beda loh. Lugu banget. Beda sama sekarang 17. Ini saya lugu banget. Nah, terus saya di sana disekolahin lah. Sekolah ini 2-3 bulan nggak jadi. Pindah lagi itu D3 kan, nggak tahu berapa kali saya keluar masuk, nggak bisa. Akhirnya saya ketemu dengan Bapak B.J. Habibie. Kebetulan dia, ayah saya pernah nolong dia harus pulang, tidak bisa disekolahin karena dia ada penyakit kronis, tidak bisa kerja di Jerman, sekolah di Jerman. Tapi ayah saya memang senang kalau ada orang Indonesia mau sekolah, dia bantu. Nah, ayah saya bantu, saya yang jamin. Makanya beliau jadi sampai sekarang begitu. Nah, saya datengin dia, Katrin, saya dengar kamu ini kok kayak stres. Ini memang saya stres, Om tahu apa? Saya gituin kan. Ya mama ngeluh, kamu begini. Ya memang mau kemana? Pegangan saya sudah nggak ada. Saya pernah janji sama ayah saya mau jadi dokter anak, bantuin sampai ke Indonesia kan saya lihat susah, saya mau ke situ gitu. Sedangkan ayah saya nggak ada lagi, ya udah nggak ada semangat lagi mau jadi apa kayak gitu. Nah, ya sudah, kamu sekarang mau apa? Ya Om kan banyak kenalan, saya mau jadi stewardess aja deh. Mau keliling dunia cari-cari di mana nih apa sih artinya hidup ini kok begini gitu. Akhirnya memang saya terbanglah jadi stewardess. Pulang akhirnya ke Indonesia karena dibilang, "Hai, kamu itu orang Indonesia. Kamu harus menikah sama orang Indonesia." Tapi untung puji Tuhan saya nggak suka bule. Banyak bule. Sorry. I mean dari sudut. No problem. No. Just joking, yes. Nah itulah. Jadi saya pulang, saya disuruh menikah karena saya paling tua, jadi saya menikah. Tapi ini masih nangislah lihat Bapak Jenderal itu hidupnya enak, lihat kolonel itu hidupnya enak. Terus terang aja, saya juga sakit loh. Bukan klien aja sakitnya di sini. Nggak ada yang bisa jawab. Mau cerita orang, ya sabar, tapi kan sini nempel sakitnya gitu ya. Di sini juga terganggu terus. Apa yang saya kerjain rasanya nggak bisa tekun gitu kayaknya. Iya emang sini. Jadi sakit. Ya gitu. Nah saya terus terang aja memang Kristen. Asal saya problem mau minum obat tidur, asal gue tidur 3 hari gitu. Di luar negeri saya gitu, ambil obat pil tidur 3 hari nggak mau tahu gitu. Nah akhirnya saya pulang ke Indonesia. Suami saya bingung, kasihan lihat saya. Terus bilang, "Sorry Pak, sabar ya." Saya bilang, "Tolong saya juga nggak tahu, nggak ada yang bisa nolong saya, mama juga nggak bisa tolong saya." Satu waktu saya ketemu ada gereja, saya masuk ke situ. Saya waktu di Eropa, saya juga pergi psikiater, bolak-balik psikiater. Waktu di Belanda saya kuliah, sekolah juga psikiater. Nggak ada yang bisa kasih jawaban sama saya. Saya bilang, saya emosinya, aduh mak deh. Kalau udah ngamuknya nih nggak kayak Katrin begini nih, udah kayak apa? Malu sebenarnya. Tapi sekarang saya terima kasih sama Tuhan, dia kasihan sama saya. Daripada saya mati bunuh diri, dia ulurkan tangan saya. Saya ketemu satu pendeta, dia nasihatin saya lihat firman. Dengan penuh kasih diperkenalkan saya pribadi Nabi Isa, buat kami Yesus, mati buat saya. Sejak itu saya hanya nangis, sampai sekarang saya hanya nangis, mengucap terima kasih saya tidak bunuh diri. Kalau saya tidak, dan saya saksi bisa ke gereja, 30 tahun saya di gereja itu, 3 kali saya ibadah, memang ada 3 kali. Kalau tidak ibadah, saya nggak tahu Katrin apa, jahat saya benar. Saya jadi jahat, namanya emosi Pak. Sama dikit-dikit nggak dibela, dikit-dikit gitu. Lihat ini kolonel ini, Bapak Jenderal ini, kalau Bapak saya hidupnya nggak begini, gue hidupnya begitu, jahat deh. Tapi kembali lagi harus ke Tuhan ya Pak. Ya betul, sama. Oke, segitu aja. Nanti bapaknya marah. Terus saya tunggu dulu, saya masuk ke tahun 2012 gabung dengan FSAB gara-gara saya diundang di Global TV. Waktu di Global TV itu seizin Tuhan
anak-anak PKI bersaksi terus, kalian berdua bersaksi kan sama Ilham. Terus saya lihat, aduh kasihan banget hidup mereka. Saya memang ya saya dibunuh, tapi saya nggak sampai kayak mereka ngumpet-ngumpet. Aduh sampai begitu giliran kita anak pahlawan Revolusi maju gabung sama anak-anak Svetlana yang lain-lain, saya peluk mereka, saya bilang maafin saya juga nggak tahu kamu orang lebih sakit dari saya. Ya, Svet, gitu kan ya Bu Nani ya. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa memaafkan. Memang kejadian itu kita lupa, susah nggak bakal lupa, tapi kita saling bermaaf-maafan lah, lupain. Kita harus ingat anak kita menjadi apa besok, cucu kita jadi apa. Aji mumpung masih hidup, kita coba berdamai gandengan tangan. Saya nggak mau sakit hati sama rugi, dosa. Sorry, itulah cara saya berpikir. Semoga boleh menolong sesama, ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Catherine.